Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 1 halaman 45 tentang nakirah dan ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu darbani. Bermula isim itu darbani, dua pembahagian. Isim ditinjau dari ma'rifah dan nakirah, atau ditinjau dari dikenal atau tidak dikenal. Itu ada dua, yaitu ahaduhuma an-nakiratu wahiyal aslu. Bermula salah satu keduanya itu an-nakirah. Wahiyah dan bermula dianya nakirah itu asal. Isim terbagi dua. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Nakirah itu asal. Pada dasarnya semua isim itu nakirah. Kemudian baru muncul isim ma'rifah. Wahia kullu ismen syai'an fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhari karajulin wa farsin wa kitabin. Wahia, dan bermula dianya nakirah itu kullu ismen, setiap isim, syai'an, yang masuk ianya isim, atau yang melengkapi ianya isim, atau yang umum ianya isim, fi jinsihi, pada jenisnya isim, la yakhtassu bihi, yang tidak terkhusus dengannya isim, wahidun, oleh yang satu, dunal akhari, ketiadaan juga yang lain. Wahia, dan bermula dianya nakirah itu kullu ismen syai'an, setiap isim yang umum, fi jinsihi, yang umum pada jenisnya isim, la yakhtassu bihi wahidun dunal akhari, tidak terkhusus dengannya isim oleh satu, ketiadaan yang lain. Seperti rajulin. Jadi isim nakirah itu yaitu satu isim yang umum. Begitu kita ucapkan masuk semua jenis-jenisnya. Tidak tertentu kepada satu orang ini, tidak juga tertentu kepada sesuatu yang lain. Di contoh mungkin bisa kita pahami rajulin. Rajulin artinya seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mana? Bisa yang mana saja, enggak khusus. Enggak si A, enggak si B, enggak si C. Rajulin seorang laki-laki, bisa laki-laki yang mana aja. Semua laki-laki yang ada di bumi ini bisa disebut sebagai rajulin, seorang laki-laki. Nah, itu rajulin ini namanya nakirah, isim umum masuk dalam semua jenis dia, jenis rajul. Ya, enggak khusus. Seorang laki-laki, ketika kita mengucapkan seorang laki-laki rajulin, itu terbayang di kepala kita bisa siapa aja. Wa farsin, dan seperti seekor kuda. Kuda yang mana? Yang mana aja boleh, yang penting satu ekor aja. Bisa ini, bisa kuda ini, bisa kuda itu, bisa kuda yang Wa kitabin, dan satu kitab. Satu buku. Kitabin, satu kitab, satu buku. Umum. Nah, umum. Bisa kitab yang mana aja. Nah, begitu. Wa taqribuha ilal fahmi ayyuqala an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi karajulin wa mra'atin wa saubin. Wa taqribuha, dan bermula pendekatannya nakirah ilal fahmi, kepada faham itu ayyuqala, itu bahwa dikatakan an-nakiratu kulluma, bermula nakirah itu kulluma, setiap isim, saluha, yang bolehlah oleh dukhulul alifi, oleh masuk alif dan lam alaihi kepadanya. Wa taqribuha ilal fahmi, dan bermula pendekatannya nakirah kepada paham, itu bahwa dikatakan untuk mudah kita pahami nakirah itu apa, maka dibikin definisi khusus yang lebih mudah lagi, yaitu an-nakiratu kulluma saluha dukhulul alifi wal lam alaihi. Bermula nakirah itu setiap isim, kulluma setiap isim yang patutlah oleh masuk alif dan lam kepadanya. Setiap isim yang boleh dimasuki oleh alif lam, dan alif lam itu mempengaruhinya hingga dia jadi dikenal. Nah, itu disebut isim nakirah. Untuk mudahnya seperti itu. Contoh rajulin. Rajulin seorang laki-laki, bisa yang mana aja. Sekarang bisa kita tambahin alif lam, ar-rajul. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Wa mra'atin, seorang perempuan. Nakirah dia. Kemudian kita tambah alif. Al-mar'ah. Nah, udah enggak nakirah lagi. Saubin, satu pakaian.
Sekarang bisa kita tambahin as-saubu. Nah, pakaian. Jadi setiap isim yang bisa dimasuki oleh alif lam itu bisa disebut sebagai isim nakirah. Ketika dia sudah ada alif lamnya bukan nakirah lagi. Nah, itu nantilah tentang ma'rifah sedikit lagi. Au kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alaihi kazi bi makna sahib. Atau kulluma atah pada kulluma di belakang. Atau nakirah itu kulluma setiap isim waqa'a yang jatuh ia, yang bertempat ia mauqi'ama pada tempat isim yasluhu dukhulul alifi yang patutlah oleh masuk alif dan lam alaihi kepadanya. Au kulluma atau setiap isim waqa'a yang bertempat ia mauqi'ama pada tempat isim yasluhu yang patutlah oleh masuk alif dan lam kepadanya. Seperti zi dengan makna sahib. Atau nakirah itu setiap isim yang dia berada pada posisi yang posisi itu bisa dimasuki oleh alif dan lam. Adapun ke dia nggak bisa dimasuki oleh alif dan lam. Contoh zi misalkan. Zi artinya sahib. Jadi zi ini dianggap isim nakirah. Kenapa? Apakah di zi boleh dimasuki oleh lam? Alif dan lam nggak boleh. Zi nggak boleh dimasuki oleh alif dan lam. Tetapi dia berada pada posisi yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Yaitu zi artinya sahib, yang mempunyai. Di kalimat sahib bisa kita masuki alif dan lam. As-sahib. Nah, karena zi artinya sahib, di sahib boleh dimasuki oleh alif dan lam. Walaupun di zi tidak bisa dimasuki oleh alif dan lam, zi dianggap isim nakirah. Nah, karena tadi definisi isim nakirah, satu isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam karajulin, atau setiap isim yang pada isim itu memang tidak bisa dimasuki oleh alif dan lam, tapi dia berada pada posisi isim lain, yang isim lain itu bisa dimasuki oleh alif dan lam. Contoh zi. Di zi nggak bisa masuk alif dan lam, tapi arti zi sahib. Nah, di sahib bisa dimasuki oleh alif dan lam. Nah, itu arti isim nakirah. Wad-darbus tsani al-ma'rifatu wa hiya sittatu anwa'in. Wad-darbus tsani dan bermula pembagian yang kedua itu ma'rifah. Yang kedua isim ma'rifah. Arti ma'rifah itu dikenal. Isim yang dikenal. Wa hiya sittatu anwa'in dan bermula dianya isim ma'rifah itu ada 6 macam. Yang mana aja 6? Pertama al-mudmaru. Pertama mudmar isim dhamir. Wahwa a'rafuha dan bermula dianya isim mudmar itu a'rafuha, itu yang paling ma'rifahnya ma'rifah. A'rafuha, yang paling ma'rifahnya dari isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah, isim yang sudah dikenal itu ada 6. Pertama isim dhamir. Isim dhamir itu isim paling ma'rifah. Contoh isim dhamir ana, saya. Ketika kita menyebutkan diri kita ana, saya, pasti kita mengenal diri kita siapa. Nahnu, kami. Kita juga tahu. Atau anta, kamu yang di depan kita. Antuma, kamu berdua. Antum, kamu sekalian. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, antunna. Huwa, dia. Huma, dia berdua. Hum. Hiya, huma, hunna. Jadi dhamir itu ma'rifah, kita kenal. Nah, jadi isim ma'rifah yang pertama isim mudmar, isim dhamir. Summal alamu, kemudian isim alam. Isim alam juga masuk dalam kategori isim ma'rifah kedua. Kita kenal isim alam itu nama orang, atau nama tempat, atau nama khusus. Sesuatu yang diberikan secara khusus. Misalkan ada seorang laki-laki, kita beri nama dengan Ahmad. Nah, jadi dia dikenal dengan nama Ahmad. Itu namanya alam. Nah, begitu juga nama negara Indonesia. Semua juga tahu Indonesia, Malaysia, ya, Filipina, Thailand, Arab Saudi, dan seterusnya. Itu isim alam. Isim alam itu ma'rifah, dikenal. Rajulun, seorang laki-laki, itu isim nakirah. Ketika seorang laki-laki itu kita beri nama khusus dengan nama Ahmad. Nah, jadilah Ahmad itu isim alam untuk seorang laki-laki tadi. Jadi isim alam ma'rifah.
Babun. Babun pintu. Pintu itu nakirah, bisa pintu mana aja. Ketika pintu itu kita kasih nama. Misalkan pintu Abu Bakar. Nah, baru ma'rifah. Ya, karena ada nama khusus. Kalau pintu itu isim nakirah karena bisa pintu yang mana aja. Jadi isim alam nanti ada pembahasan khusus di depan. Summa ismul isyarati. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga yaitu isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk. Hadza ini, hadhihi itu, zaka itu, tilka, zalika, dan seterusnya. Jadi isim isyarah itu isim ma'rifah karena kita tunjuk dekat atau kita tunjuk agak jauh. Yang pasti dia dikenal. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sumal mausul, kemudian isim mausul. Nah, isim mausul seperti alladzi, allati, alladzina, allai. Semuanya ada pembahasan ke depan. Sumal mu'arrafu bil adati, kemudian yang dimakrifahkan dengan adat. Maksud dengan adat di sini dengan alif dan lam. Nah, isim makrifah selanjutnya yaitu isim yang makrifah dengan alif dan lam. Tadinya isim nakirah, begitu dimasuki oleh alif dan lam, ia udah khusus. Misalkan rajulun, nggak pakai alif lam. Itu artinya seorang laki-laki. Bila kita tambah alif lam, ar-rajul itu seorang laki-laki yang orang yang mengucapkan itu udah tahu laki-laki yang mana yang dia maksud. Jadi bukan semua laki-laki lagi. Ya, rajulun seorang laki-laki. Ar-rajul seorang laki-laki yang dia sudah tahu laki-laki itu yang mana. Nah, jadi sudah makrifah walaupun tingkatan makrifahnya agak di bawah isim-isim yang lain. Wasadisu ma udhifa ila wahidin minha, dan bermula yang keenam itu ma isim-isim udhifa yang dimudhafkan akan dia nyama ila wahidin minha kepada yang satu minha daripadanya 5 di atas tadi, mudmar, alam, isyarah, mausul, ma'rifah dengan alif lam. Wasadisu, dan bermula yang keenam dari isim ma'rifah itu ma udhifa yang diidhafahkan akan dia nyama ila wahidin kepada yang satu minha daripadanya di atas tadi. Ada isim-isim lain yang dimudhafkan kepada isim domer, dia jadi ma'rifah juga. Kemudian ada isim nakirah dimudhafkan kepada isim alam, dimudhafkan kepada isim isyarah, dimudhafkan kepada isim mausul, dimudhafkan kepada isim yang ada alif lamnya, semua jadi ma'rifah dengan mudhaf namanya. Ya. Nggak ada contoh di sini. Jadi isim ma'rifah yang pertama isim domer, yang kedua isim alam, kemudian isim isyarah, keempat isim mausul, kelima isim ma'rifah dengan alif dan lam, keenam isim-isim lain yang dimudhafkan kepada salah satu yang 5 itu. Ya, mudhafnya isim nakirah, mudhaf ilaihinya isim ma'rifah, menyebabkan isim nakirah yang menjadi mudhaf tadi jadi ma'rifah juga. Namanya ma'rifah dengan idhafah. Jadi isim yang paling ma'rifah pertama isim domer, tingkatan pertama isim domer, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim ma'rifah dengan alif lam. Wahwa fi rutbati ma udhifa ilaihi illal ismal mudhafa ila dhamiri fa innahu fi rutbatil alami. Wahwa, dan bermula dianya yang keenam, yaitu mama udhifa ila wahidin minha, kalimat-kalimat yang dimudhafkan kepada salah satu dari isim ma'rifah di atas. Wahwa, dan bermula dianya itu pada tingkatan ma, fi rutbati ma, pada tingkatan ma udhifa ilaih, pada tingkatan ma yang dimudhafkan akan dianya ma kepadanya. Wahwa, bermula dia yang keenam itu pada tingkatan ma yang diidhafahkan akan dianya yang keenam tadi ilaihi kepadanya ma. Jadi atau arti mudahnya ma udhifa ilaih mudhaf ilaih, wahwa, dan bermula dia yang keenam itu pada rutbah, pada tingkatan mudhaf ilaih. Isim nakirah yang dimudhafkan kepada salah satu isim ma'rifah tadi, ma'rifahnya menjadi standar atau setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Maksudnya begini, ada isim nakirah dimudhafkan kepada isim alam, berarti ma'rifah dia standar isim alam. Ma'rifah isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim domer, tingkatan ma'rifahnya dia seperti ma'rifah dengan isim domer. Isim yang dimudhafkan kepada isim yang ada alif lamnya, tingkatan ma'rifah dia standar sebanding dengan ma'rifah dengan alif lam itu sendiri. Illal ismal mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang dimudhafkan kepada dhamir. Nah, isim-isim nakirah yang dimudhafkan kepada dhamir, dia tidak setingkat isim dhamir, ini kecuali.
Fa innahu fi rutbatil alami, maka bahwa sungguhnya isim mudhaf kepada dhamir itu fi rutbatil alami, pada tingkatan isim alam. Tadi di atas isim paling ma'rifah isim dhamir, kedua isim alam. Kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian ma'rifah dengan alif lam. Ada isim-isim lain yang dimudhafkan kepada salah satunya itu berada pada tingkat yang sama, dikecualikan isim yang dimudhaf kepada dhamir. Isim yang dimudhaf kepada dhamir dia pada tingkatan di bawahnya, yaitu pada tingkatan isim alam. Kesimpulan, isim yang dimudhafkan kepada isim alam itu sama tingkatnya dengan isim alam. Isim yang dimudhafkan kepada isim isyarah tingkatnya sama dengan isim isyarah. Isim yang dimudhafkan kepada isim dhamir tingkatnya di bawah isim dhamir, yaitu isim alam. Wa yustasna mimma dzukira ismullahi ta'ala fa innahu alamun wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma'. Wa yustasna, dan dikecualikan mimma dzukira, dari apa-apa yang telah disebutkan. Akan apa dikecualikan? Ismullah, akan nama Allah. Akan nama Allah Ta'ala. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya nama Allah Ta'ala itu alamun, isim alam. Wa huwa, dan dianya nama Allah itu a'raful ma'arifi, itu yang paling ma'rifah dari segala isim ma'rifah, bil ijma'i, dengan ijma'. Tadi di atas dijelaskan isim yang paling ma'rifah. Pertama isim dhamir, kedua isim alam, tiga isim isyarah, dan seterusnya. Tapi dikecualikan dari semua yang sudah disebutkan nama Allah. Nama Allah, ismullah, lafaz Allah. Walaupun dia bukan isim dhamir, tetapi dia isim alam, mestinya di bawah tingkatan isim dhamir, tapi dikecualikan. Nama Allah, walaupun dia isim alam, tapi itulah isim yang paling ma'rifah. Semua orang tahu Allah itu siapa. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.